Dua handphone 5G 3 jutaan, Vivo mewakili MediaTek dan Samsung mewakili Snapdragon. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone 5G 3 jutaan, yaitu Vivo T1 5G versus Samsung Galaxy M23 5G. Kira-kira plus minusnya apa aja? Let's check this out. FYI untuk SRP-nya saat video ini diambil, Vivo T1 5G varian 8/128GB SRP-nya ada di 3,4 juta kurang 1000 dan di reseller start dari 3,1 jutaan. Dan Samsung Galaxy M23 5G ada di 3,7 juta kurang 1000 dan kalau di reseller yang jual start dari 3,4 jutaan. Terus kita ngomongin dulu desain kedua handphone ini. Secara looks ada perbedaan yang cukup terasa. Walau untuk bodi material keduanya sama-sama masih menggunakan bahan plastik, tapi ada beda finishing dan agak beda di genre, dimana Vivo berfinishing haze bertekstur dengan warna lembayung yang bisa berubah-ubah dari berbagai sisi. Kalau di Samsung cukup simpel dengan satu warna dan finishing doff. Kemudian pada desain pinggirannya juga berbeda, dimana Vivo udah kotak dan Samsung masih membulat. Untuk frame kameranya juga beda desain. Vivo T1 5G dengan dua lensa besar dan satu lensa kecil dan flash ada di samping. Kalau Samsung Galaxy M23 5G frame kameranya platformnya cukup tipis dengan tiga lensa yang dijajarin secara vertikal dan flashnya ditaruh di samping. Pindah ke sisi depan, luas layar kedua handphone ini beda-beda tipis, di mana Vivo T1 5G ada di 6,58 inch dan di Samsung Galaxy M23 5G ada di 6,6 inch. Terus yang sangat disayangkan, kamera depan kedua handphone ini sama-sama bertipe water drop. Kalau untuk bezel kedua handphone ini nggak bisa dibilang tipis, terlebih lagi pada bagian dagunya. Untuk perlindungan layar kedua handphone ini kita tidak menemukan informasi apapun, tapi Vivo sudah dilengkapi anti gores dari pabrikan. Kalau Samsung masih belum. Jadi kalian harus pasang sendiri. Feel pegang kedua handphone ini agak beda, lebih slick di Samsung walau Vivo nggak setebal itu. Mungkin pengaruh dari cutting edge-nya aja. Pas kita timbang, Vivo T1 5G ada di 188 gram dan di Samsung Galaxy M23 5G ada di 198 gram. Untuk sisanya plus minus lah, sama-sama menggunakan fingerprint sensor di samping, sama-sama masih dilengkapi audio jack 3,5 mm. Cuma kalau slot SIM tray, Vivo masih bertipe hybrid. Kalau di Samsung triple slot SIM tray. Terus kalau di masalah kelengkapan paket penjualan, Vivo paketnya lengkap. Bahkan headset aja masih dapat, walau dalam kemasan yang terpisah. Kalau di Samsung serasa beli HP sasetan, karena kita cuma dikasih HP, kabel, kertas-kertas, sama kardus sekelas besek. Dari segi display ada perbedaan yang sangat ketara, di mana Vivo menggunakan IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 60Hz. Kalau Samsung Galaxy M23 5G berpanel PLS TFT beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate-nya di 120Hz. Buat orang yang kudet yang masih menganggap PLS TFT lebih inferior daripada IPS, sini, kita kasih paham dulu kalian. Saat kita tes untuk memutar video HDR, warnanya PLS-nya Samsung langsung nge-ulti IPS yang dipakai Vivo. Nggak pakai skill 1 atau 2 dulu. Dan udah lebih gonjreng daripada Vivo T1 5G yang cenderung flat. Diajakin tes di video non-HDR, warnanya Samsung juga masih lebih luas daripada warnanya Vivo. Dan untuk penggunaan media sosial jelas Samsung lebih smooth karena refresh rate-nya udah lebih tinggi di 120Hz. Saat kita tes di controllable area-nya Antutu, semua area layar kedua handphone ini bisa diakses dan gak ada masalah berarti. Untuk dukungan sentuhannya, keduanya sama-sama mensupport 10 jari dan waktu pas kita rapid touch, Vivo cukup responsif. Tapi Samsung responsif banget. Kalau untuk speaker, keduanya sama-sama pelit. Karena cuma kasih mono speaker, karakter speakernya Vivo, stagingnya lumayan lah. Clarity-nya cukup baik dengan porsi bass, mid, dan treble yang cukup seimbang. Kalau untuk Samsung, karakter suaranya lebih deep. Terus untuk vokalnya agak kurang tebal dan stagingnya cukup sempit. Untuk kelengkapan sensor, Samsung lagi-lagi lebih superior, walau keduanya sama-sama sudah dibekali NFC. Tapi untuk gyro hardware, Vivo T1 5G absen, sedangkan Samsung aman. Untuk kelengkapan biometrik, kedua handphone ini sama-sama dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor. Untuk respon, Samsung agak lebih lambat daripada Vivo. Pindah ke konektivitas penangkapan jaringan sinyal waktu pas kita tes dengan kartu yang sama, kedua handphone ini untuk bar sinyalnya lebih aman di Vivo, karena cukup penuh.
kalau di Samsung suka naik turun. Tapi waktu pas kita speed test, hasilnya untuk download Samsung lebih cepat kalau uploadnya lebih cepat di Vivo. Untuk penangkapan jaringan sinyal Wi-Fi, kita coba mengkoneksikan dengan SSID terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID. Dan SSID terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Hasilnya secara bar sinyal keduanya sih sama-sama naik turun. Namun saat kita lakukan speed test, baik dari hasil download dan uploadnya lebih cepat di Samsung. Jadi kalau di rumah kalian rebutan sinyal, jadi tahu ya, bakalan pilih yang mana. Dan untuk kecepatan storage-nya, keduanya sama-sama menggunakan UFS 2.2. Dan secara skor sintetik juga cukup identik dengan 31 ribuan, cuma yang selesai terlebih dahulu di Samsung. Pada bagian kamera, Vivo T1 5G dibekali 3 lensa, 50 megapiksel di kamera utama, 2 megapiksel lensa makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel. Kalau di Samsung Galaxy M23 5G dibekali 3 lensa, 50 megapiksel di kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel lensa makro. Sedangkan pada kamera depannya dilengkapi kamera 8 megapiksel. Pada settingan auto tone warna kedua handphone ini cukup kontras. Vivo lebih saturated dan Samsung cenderung flat dan minim processing. Jadi ini balik ke selera masing-masing. Kalau detail sih keduanya nggak beda jauh, cuma untuk autofocus masih lebih pintar di Samsung dan untuk dynamic range-nya lebih baik di Vivo. Untuk mode potret baru deh, Samsung agak agresif di processing warnanya, bahkan beberapa kali lebih tinggi daripada Vivo. Sedangkan secara kedalaman juga lebih dalam di Samsung, kalau untuk kerapian sih keduanya cukup rapi lah. Untuk di kondisi low light, HP ini sama-sama menghasilkan noise yang sangat kelihatan. Namun Samsung agak keteteran di sini, masih lebih banyak noise-nya. Dan pada saat kita aktifkan night mode-nya, keduanya cukup bisa mengangkat detail, tapi noise reduction-nya tuh nggak bagus-bagus amat di kedua handphone ini. Dan untuk processing-nya Samsung lebih kalem, jadi masih kelihatan ambience malamnya. Kalau Vivo agak sedikit maksa, impact-nya di color banding yang agak over. Untuk hasil kamera depannya, skin tone-nya Samsung agak alergi kasih processing di saturasi dan vibrance, jadi agak pucet dan kusam. Kalau di Vivo kebalikannya, agak kelewat berani, jadi hasilnya agak kemerahan dan suka overexposure. Untuk detail keduanya sih segitu-gitu aja, cuma Vivo lebih halus dibandingkan Samsung. Di mode potret, tone warnanya sama-sama dengan mode auto, keduanya cenderung nggak rapi, tapi lebih mending di Samsung. Dan untuk kedalamannya lebih deep di Samsung, dan untuk urusan backlight, Vivo masih lebih menang. Di perekaman kamera belakangnya, keduanya plus minus. Vivo punya perekaman di 1080p 60fps, jadi enak lah buat video-video slow-mo gitu. Dan kalau di Samsung punya perekaman di 4K 30fps. Jadi kalau kalian mau cari footage high res bisa pakai handphone ini. Dan kita baru bisa aduin di perekaman 1080p 30fps yang hasilnya Vivo lebih goncang karena nggak punya IIS dibanding Samsung yang punya IIS, yang hasilnya jadi lebih stabil. Untuk tone warna mirip kayak hasil foto, detail lebih baik sedikit di Vivo, tapi kita harus tegesin banget. Kalau HDR keduanya 11-12. Di kamera depannya keduanya sama-sama bisa merekam di 1080p 30fps tanpa IIS. Yang Vivo skin tone-nya cukup berbeda dengan hasil foto kamera selfie-nya. Nah, Samsung lebih gelap dan kusam. Keduanya cukup detail, tapi kalau masalah stabil Samsung lebih superior karena sudah menggunakan IIS, di mana Vivo masih goyang-goyang banget. Dan ini adalah hasil kamera depan. Vivo T1 5G versus Samsung Galaxy M23 5G. Kalian bisa cek sendiri hasilnya. Kedua handphone ini sama-sama membawa setup yang berbeda, di mana Vivo menggunakan MediaTek Dimensity 810, RAM-nya 8GB dan storage-nya di 128GB. Kalau Samsung menggunakan chipset Snapdragon 750G dan RAM-nya 6GB untuk storage-nya di 128GB. Pertama-tama kita coba speed test dulu dengan 10 aplikasi, 3 game dan 7 aplikasi ringan, diantaranya Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG Mobile, Netflix, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram,
Play Store, dan Google Chrome. Hasilnya Samsung mendominasi karena berhasil membuka 3 game dan 2 aplikasi ringan lebih cepat, sedangkan Vivo hanya 2 aplikasi ringan lebih cepat dan 3 sisanya seri. Lanjut lagi ke multitasking, kita buka 10 aplikasi yang tadi udah kita tes dan hasilnya seperti yang kalian bisa lihat. Kedua handphone ini sama-sama nggak reload. Dari sini kita belajar ya adik-adik, beda RAM 2 GB itu nggak ngaruh-ngaruh banget tahu. Kedua handphone ini dibekali baterai di 5000 mAh dan untuk SOT kedua handphone ini bedanya sejam, dimana pada pengetesan benchmark PCMark, Vivo T1 5G tembus di atas 10 jam dan Samsung Galaxy M23 5G cuma di 9 jam. Dan kalau bicara pengecasannya, Vivo T1 5G cuma support di 18 watt dan di Samsung bisa 25 watt. Cuma bedanya Vivo kasih kepala charger, Samsung harus beli terpisah. Pas kita coba tes Vivo dengan 18 watt chargernya, kita bisa dapat dari 4-100% di 1 jam 50 menit. Kalau di Samsung pakai charger 25 wattnya bisa dapat di 1 jam 25 menit. Sebelum masuk ke gaming test kedua handphone ini, kita setting refresh rate layarnya sama-sama di 60Hz. Brightness-nya di 80% dengan speaker yang full biar bebannya setara. Terus kita tes dulu skor tentunya. Hasilnya Vivo selesai terlebih dahulu dan mendapatkan skor di 369 ribuan. Dan Samsung Galaxy M23 5G mendapatkan skor di 345 ribuan. Masuk ke game pertama yaitu Genshin Impact. Kita main selama 30 menit dengan settingan low 60 fps. Untuk game ini keunggulan Snapdragon berasa di sini, dimana lebih optimal. Walau Vivo masih cukup enak, tetap lebih smooth di Samsung Galaxy M23 5G. Dan setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Vivo T1 5G ada di 8% dan suhu tertingginya ada di 44 derajatan. Sedangkan di Samsung Galaxy M23 5G ada di 9% dan untuk suhunya sendiri ada di 45 derajatan paling tinggi. Game kedua yang akan kita coba yaitu Call of Duty Mobile, namun kali ini kita main di settingan berbeda, di mana Vivo T1 5G di medium high sedangkan di Samsung bisa di low mid. Walau begitu, Vivo T1 5G bisa stabil main di settingan tersebut. Ya mungkin karena settingan lebih rendah lah ya. Sedangkan Samsung Galaxy M23 5G kita masih ngerasa ada beberapa drop yang lumayan berasa lah. Apalagi kalau kita naikkan settingan yang lebih tinggi dari ini, dan udah pasti nggak bakalan enak. Dan setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya di Vivo T1 5G ada di 7% dengan suhu tertingginya ada di 41 derajatan. Kalau di Samsung Galaxy M23 5G, konsumsi baterainya ada di 8% dan suhu tertingginya ada di 44 derajatan. Game terakhir yang akan kita mainkan yaitu PUBG Mobile dengan settingan Balance Ultra, karena di kedua handphone ini masih belum support Smooth Extreme. Dan untuk kedua handphone ini lumayan lancar lah, kita nggak nemu kendala berarti. Tekstur di dalam gamenya bisa dirender, terus semuanya lancar-lancar aja dan oke lah untuk cuma bermain 40 fps-an. Setelah bermain selama 30 menit, Vivo T1 5G konsumsi baterainya ada di 7% dan suhu tertingginya ada di 42 derajatan. Sedangkan di Samsung Galaxy M23 5G, konsumsi baterainya ada di 8% dan suhu tertingginya ada di 44 derajatan. Setelah hasil compare yang kita lakukan, mudah-mudahan ini membantu kalian dalam menentukan mana yang lebih cocok dengan preferensi kalian. Ada harga, ada rupa, lumayan lah bisa ancer-ancer buat kalian dengan budget yang ada. Milih mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau ada budget lebih, bisalah ambil yang lebih mahal. Tapi kalau budgetnya mepet, mungkin bisa melipir yang lebih murah. Dan segitu dulu dari kita, karena tugas kita cuma ngetes. Lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!